kopi apa kita? Sambil Tapi yang paling Udah penting mulai. itu harusnya kita bikin awali pagi dengan kekalahan Liverpool. Enggak kopi dulu lah. Bentar, kopiku belum sampai, sabar dulu gitu loh. Biar kita merasakan dulu. Jadi gimana awali pagi dengan kekalahan? Kekalahan Aston ya. Kekalahan King Ipul. King Ipul. Bukan raja kok dipanggil King, nggak sopan kayak Sejak gitu. kapan King itu ada di Ipul ya? Loh, Liverpool ini hanya burung bangu. tapi gitu-gitu sejarahnya loh. IPL-nya pialanya sama. Sudah setara Setara dengan dong. United. Tapi ternyata secara skill sudah tidak setara ya. Ya kan karena pelatihnya aja sih. Tapi pergantian pelatih kemarin oke lah. Masa parah. Pergantian pelatih dari Jurgen Klopp ke Arne Slot. Nanti Ente aja, bilang nanti nanti. aja. Udah langsung mau apa dulu? Kekalahan 3-2 ya. Ya, awali pagi dengan kekalahan Liverpool. 3-2 ya. 3-2. Poin yang sangat 2 gol untuk Liverpool adalah gol untuk tamu. 2 gol blundernya mulai dari gol Ahmad, habis gol dari kesalahan Ahmad, Diallo passing ke tengah tapi ternyata di situ ada itu mau dikasih ke McAllister. siapa harusnya? Ke Kase ya? Iya Casey. Ke Semiro ya. Iya. Tapi ada Casey McAllister. atau Bruno gitu lupa aku. Tapi di situ ada McAllister. Ya, kesalahan sangat blunder McAllister kalau enggak Gravenberch. Lupa. Gravenberch sih. Nah, passing ke sana, bola didapetin gampang banget diambil sama Gravenberch atau enggak McAllister, dipassing ke Soboslai. Aku kira gak gol loh. Karena tapi ya secara attacking bagus sudah 3 pemain kan. Dan Iya. sekali lagi mungkin hanya Sobo yang IQ-nya sampai ya. Untuk membobol dari posisi Dalot ya. Gak gini sih Sel, IQ-nya kalau dibilang IQ-nya Sobo memang standar Sel. Tapi kan dia punya stylishnya untuk finishing. Ya, tapi kan bener kan posisi Dalot yang kebobol lagi. Daripada sebelumnya babak pertama dia serang lewat sisinya Luxo kan goblok. Kok bisa? Serang itu sisinya Dalot. Dalot tuh nggak bisa apa-apa, angin-anginan. Harusnya posisi di kanan itu siapa sih? Kalau defensif. Di Ya, United. Ya Dalot. Oh, enggak ya. Kadang Mazraoui ya. Mazraoui kadang, tapi kan Mazraoui lebih parah daripada Dalot. Lebih parah. Enggak ada pilihan. Enggak ada. Enggak ada pilihan. United emang lagi kekurangan RB, kekurangan CB juga, kekurangan lini tengah juga. Benar-benar kekurangan. Iya. Ya, kopinya datang. Loh, lah kok di satu no kopi? Es batu. Iya. Cicendo satu. Kan enggak ngomong ah. Gue sih ngomong aku. Gak apa-apa lah. Jadi langsung digaya Japanis. Duh, kita bukan sedih ya. Kenapa? Mencoba kopi. Wah, Kita awali pagi dengan mencoba kekalahan Liverpool. Lucu loh kekalahannya. Lanjut. Sampai. Dikasih harapan untuk menang, untuk comeback, untuk seri. MU sering ya melakukan seperti itu. Bukan seringnya itu terjadi karena ketololan sih Sal. Tapi jujur, Lamens underperform ya malam. Oh iya, di match ini underperform. Itu bukan dalam artian save-nya yang hilang atau apa. Kita ya jangan di-judge ya. Menurutku underperformnya itu lebih ke mental dia ya. Kayak bingung ya. Ya karena dia emang bukan ball playing keeper. Iya sih. Nggak bisa ball playing Lemens itu. Tapi dia beberapa kali kalau seperti itu aman-aman aja kok. Lawannya Liverpool Sel. Tetaplah tim besar. Iya Nggak sih. bisa. Kamu kalau Tapi lo gak punya striker. Liverpool iya cedera semua. Selain itu kan kita menghormati juga Liverpool karena banyak pemainnya cedera. Langganan rumah sakit. Ya ampun, BPJS aja sana ya, BPJS Liverpool. Mulai dari Ekitike, tendon. Aku kaget loh. Tendon Achilles. Tendon Achillesnya kena. Aku kaget loh. Isa kenapa cedera? Aku kira gak cedera dia. Gak jelas kok. Apa yang kamu harapkan dari Babak pemain? kedua aja salah gak dimasukin ya? Masih cedera ya, Tot? Mulutnya. Oh ya, sorry. Kasar. Tapi dia di bench loh. Salah. Iya. Loh iya, udah boleh berarti. Iya kan kemarin kan ada kan? Gak tahu, aku nggak lihat, enggak. Emang penting ada salah masuk apa enggak? Nggak ada perubahan kok. Salah Jangan masuk. gitulah. Nggak ada perubahan, bro. Salah masuk itu, bro. Kok kaki nggak sopan?
Gak ada perubahan, Jo, salah masuk itu. Yang ada perubahan itu ketika Kerkes masuk, karena emang yang dibutuhkan dari Liverpool itu dari lini serang yang kiri untuk jebol pertahanannya Dalot. Itu yang paling penting karena Bumo juga udah kecapean, nggak mungkin bantu defense. Kok ternyata si Ahmad Diallo ditaruh di sisi situ. Itu keputusan yang tepat sama Arne Slot. Iya, iya. Tepat banget Iya, untuk iya, iya. untuk mengganti posisi situ. Nah, itu kan akhirnya membuat jomplang lah. Karena babak pertama kita lihat possession pegang sebenarnya masih imbang ya, masih ya. Possessionnya. Heeh. Jomplang banget loh babak pertama. Jauh MU ya Jauh kuat ya. loh. Lebih tinggi Liverpool. MU Nah, cuma kan. 38% Cuman possessionnya. secara pressing MU menang. Menang untuk di babak pertama. Apalagi posisi Mbemo dan Cunya itu memang tandem banget ya kanan kiri itu. Si Sesko di tengah itu, wih, kayaknya udah menemukan Trio. trio bagus. Trio paling bagus. Akan Untuk tetapi United. sepertinya Carrick ini puas saat ya. Kenapa? Langsung tarik Sesko. Emang cedera ada dia. Kayaknya sih yang itu loh ya, yang apa? Sisko running tapi didorong sama Konate sampai jatuh. Kena ke papan Oh, papan posisi itu loh, di papan situ. pinggir lapangan itu loh. Nanti kita tampilkan gambarnya. Kena ke situ kan dia akhirnya mungkin di punggungnya disayang-sayang lah sama pelatih kan karena nggak ada lagi striker yang bagus kan United. Tapi ya ngapain kalian nggak ada kompetisi lagi kok? Udah loss aja, untung menang. Main terus. Kalau itu kalah atau imbang, goblok-goblokin Carrick. Iyalah. Karena maksudku babak pertama ya, gol gak sampai 10 jelang selisih 10 menit itu mental tuh. Mental, bro. Mental tuh. Iyalah. Tuan rumah lagi dia. Iyalah. Jauh, kita kelihatan babak pertama. Press banget. MU dapat kesempatan langsung counter attack-nya berjalan terus. Iya. Berapa kali kesempatan dari seorang Sesko, Bruno, dan Bruno Fernandes. Terus itu babak pertama kedua ya. Oh, udah masuk kedua sih yang Bemo. Oh ya, di Back Hill. Nah. Back Hill-nya Bumo. Itu press terakhir yang dimiliki MU. Setelah itu blunder. Setelah itu blunder Aduh, fatal banget blundernya. Kenapa sih Ahmad ditaruhkan? Aduh, aku bingung juga ya. Ahmad ini dimasukin nggak guna semua. Dia kenapa underperform banget? Itu menurut terlepas Lemons ya, tapi menurutku yang sangat kerasa itu seorang Ahmad. Karena dari match-match sebelumnya juga underperform banget dia. Bener-bener satu dia ditaruh di winger kiri karena kan emang bukan posisinya. Dia ditaruh di plot situ sebagai penambal aja lah. Dicoba Karena mungkin bisa. sayang Junya ya. Iya. Junyanya Dicoba aja ya. di posisi situ. Ternyata ya nggak nyetel kok, jelek banget mainnya. Tapi lebih mending daripada semalam. Kiri dia cuman nggak nyetelnya apa? Shootingnya kayak ampas semua. Kaki kiri. Iya sih. Nah, tapi secara positioning bagus. Menurutku. Sama aja. Ya, daripada kanan. Agri nggak dipercaya sama sekali. Serangan di build up dari kiri terus kan Agri. Iya. Terlepas akhirnya juga si Akhirnya kan si Casemiro atau Bruno kan lebih milih passing ke Bumo. Iya. Kalau nggak gitu dibuang bolanya daripada passing ke sedangkan Ahmad. kita tahu sendiri Bomo di kiri itu ya juga nggak senyala kanan gitu loh. Tapi tetap Menurutku. lebih better Iya memang. daripada much better Nah, lah itu daripada menurutku yang Ahmad di kanan. aku sayangkan dari Carrick ya, kerasa kan akhirnya Jomplangan timnya lah. Kayak gini Sel, untuk dapetin tiket UCL bisa, tapi apakah bisa untuk di season depan bertahan di UCL sampai ke babak knockout? Nggak mungkin bisa. 16 besar nggak mungkin bisa. Iya. Jujur. Jujur. Kita Nggak lihat mungkin dari bisa. game semalam pasti kalah di fase klasemen itu pasti kalah di UCL. ya lihat kayak gitu loh. Secara intensitas liganya nggak banyak. Intensitas liga nggak banyak, apalagi skuadnya nggak seberapa bagus, mulai dari inti sampai ke bangku cadangan juga nggak seberapa bagus. Inti yang pertama ditinggal Casemiro. Wah, Milih siapa? Ugarte dimasukin di situ. aduh. Pemain nggak jelas itu. Terus yang kedua Ahmad Diallo di situ juga nggak nyetel. Mungkin dengan kedatangan Rashford balik lagi ke United, ya aku nggak tahu. Kan Tapi- tergantung Carrick mau nggak nerima Rashford? Sebenarnya lagi? Carrick mau. Dia masih menyayangkan Rashford ya. Iya. Cuma Rashfordnya sendiri yang nggak mau. pertama itu. Kedua, kalau dari pemain sudah nggak mau, ruang ganti pasti nggak Amburadul. Pasti amburadul. Secara sekarang trio depan dan Bruno itu cocok banget mereka ya. Semalam Bruno aja dapat assist lagi akhirnya.
Dan untuk akhirnya asisnya sudah menyamai KDB ya. Kevin De All Bruyne. time-nya. All time-nya KDB. Gak tahu bisa melewati apa tidak, tapi setidaknya menyamai seorang. Bisa lah, masih ada match-match beberapa lagi. 3 match lagi ya. Iya. Kan ini week 35 ya? Matchnya mulai, dan juga kan apa ya, mungkin perlu yang banyak dikoreksi, itu lebih ke arah Liverpoolnya sih daripada United. Tapi sebelum itu Banyak banget yang perlu Carrick dikoreksi. akhirnya beat all big six. Anjay. Beat all big six. Di pertengahan musim ini ya. Nah, perlu banyak banget yang perlu diperhatikan sama Liverpool itu, mulai dari lini serangnya. Beberapa kali loh Sal, bola itu udah nyampe ke depan dia masih bingung. Nah, menurutku ya, akhirnya titik Bingung. kebutuhan depan itu bisa cair dari Rio Moha masuk. Menurutku. Oh iya, Ada eksplosif seorang banget. Cuman dapat eksplosif itu yang menurutku lumayan ya. Karena ngelihat di kiri Gakpo kayak gitu terus Oke, aku menangis. ini nggak habis pikir sama cara berpikirnya si Arne Slot. Ini United itu kenapa mempertahankan Luke Shaw yang sebegitu lamanya di United, bahkan sampai Udah banyak alasan sekali lah ya. LB masuk dari United zaman dulu itu, kayak mulai dari Daily Blind yang masuk barengan sama Luke Shaw. Meski itu nggak lama lagi ada banyak lagi seperti mulai dari sekarang itu siapa? Yang pemain pinjaman Banyak lah. banyak banget LB yang Tapi baru pada masuk. akhirnya tetap CB-nya ya. Tapi tetap aja pada akhirnya Luke Shaw yang dipilih menjadi pemain starting dari Man United untuk di posisi LB. Oh, Ya, padahal di karena LB ada alasan itu- dia begitu solid di situ. Iya benar-benar. Harusnya si Arne Slot itu tahu, nggak usah kamu fokusin di situ selama 40 menit untuk attacking di bagian situ. Kami tuh udah tahu loh kalau Dalot itu ampas, angin-anginan mainnya. Itu bukan angin-anginan lagi. Kalau lihat Angin-anginan. pada akhirnya kenapa di babak kedua mungkin akhirnya kelihatan celah ya. Akhirnya Karena kan kenapa? ketahuan ketika si Soboslai ngegolin itu kan Nah. ketahuan seberapa tololnya si Dalot. Kenapa kayak gitu? Karena Bomo diposisikan langsung ke kiri. Iya. Sedangkan Ahmad ini jarang sekali mau backup belakang gitu loh. Tidak sekuat seperti Bomo. Bomo itu pasti langsung mundur. Ahmad pun defensif gak bisa. Ya ampun, loh. Arne Slot apa yang dipikirin? Aku jujur nggak tahu. Dia itu selama 40 menit itu attacking di bagiannya Luke Shaw terus di bagian kanan. Sementara di situ ada Luke Shaw, ada Cunha juga di situ bagian bertahan, ada Casemiro juga di situ. Kamu mau ngapain di situ? Maino pun bisa Attacking di posisi bagian mundur. situ ngapain? Serang Aneh. dari lini situ. Aneh. Kan udah jelas, harusnya udah tahu sebelum match dimulai itu kan kamu harusnya yang menganalisis kan. At least sudah dari babak pertama lah, udah kelihatan kan. Iya, harusnya dari babak Nah. pertama udah tahu kalau di bagian kanan, bagian Luke Shaw itu nggak bisa dijebol. Iya, serang di bagiannya lini kirinya. Akhirnya kelihatan nih lini gol-gol kirinya dari itu. posisi itu semua. Iya. Pressingnya pun. Nah. Akhirnya kan Dalot kelabakan kan. Setelah ditinggal dari Bumo pindah posisi kan kelabakan. Si Kerasa. Dalot. Kerasa banget. Apalagi di sana ada Diallo Diallo yang nggak bisa main, defend nggak bisa, passing salah malah kayak blunder. Apalagi aduh gak Malah tahu passing ke aku. situ. Ya, harusnya dari babak pertama itu udah kelihatan loh. Aku nggak tahu apa yang dipikirin sama. Ya mungkin untuk pelatih kan cuma ngasih solusi aja. Nanti serang bagian sini. Tetap aja kan yang di lapangan yang bertindak Ya, kan mereka. tetap pemain toh Sel. Ya setidaknya tapi kan mereka pasti harusnya sadar ya kan. Bahwa Harusnya yang gampang sadar. situ. Masa cuman Sobo yang bisa melihat celah itu. Kita kan sudah melihat itu pas saat ada King 3 berjalan maju. Sebenarnya ada pemain duaan di sebelah kanan. Tapi tidak dipercayakan untuk dioper, malah dia langsung lari ke kiri kan. Iya. Terus ditutup. Nah, Iya, ya karena telat emang nutup kan. dan Dalot itu kan dari luar kotak penalti itu ketika bertahan itu kan Sobo udah lari itu. Ya. Dia Udah gak ngapain? ngejar udah. Diem begini, sambil mundur, dibaca bolanya. Tapi nggak ditutup. Nah, ini yang tendangan bedanya itu sama kalau Luke Shaw. kita tidak slow mo itu pelan loh. Pelan loh. Itu pelan tendangannya Sobo. Nah, bukannya tiar. Iya. Dan itu kan bola bawah tuh Sel. Nah, yang anehnya itu Dalot itu mulai dari depan kotak penalti, di luar kotak penalti nih, di luar kotak penalti sampai ke kotak penalti dia cuma ngeliatin bola. Gak di pressing. Nggak di pressing, nggak di tackling lah apa. Minimal itu Sebelum kayak minimal kayak Luke Shaw, Nah. langsung kuning. enggak masalah. Nggak masalah. Yang penting aman. Yang penting aman defense-mu. Kayak juga di Liverpool di babak kedua berani ngepressing. Oh iya sih, ya ketika bola dapat ke Bruno siapa langsung aja Bruno itu? ditabrak. Si
Si Van Dijk ngetabrak Dijk. Bruno, si Konate Wirtz ngetabrak yang Sesko. berani masuk Itu di juga. babak pertama sih, sorry. Itu terus Wirtz juga yang beberapa langsung kali nutup. tutup langsung. Enggak, babak kedua nggak ngegas sama sekali ya, Bi. Udah nyantai aja. Nyantai karena udah menang 2 gol emang tolol kan. Berarti kan. Emang pemainnya aja yang tolol emang. Pemainnya aja yang Mental tolol. gua Udah berapa aja menang 2-0 cukup lah. Goblok lawanmu Liverpool anjing. Nah, jangan keremehin lah gitu loh. Ini 90 menit, Bro. Kita aja semalam nge-story tiba-tiba udah langsung kebabal. Kok bisa kamu meremehkan Liverpool yang juara IPL musim lalu? Diremehin lo, anjir. Ya Itu bukan full squad loh betul. Emang klub sombong memang. Semua pemainnya pun sombong memang. Dari Nggak tahu fans, aku sama. dari fans Iya. sampai Sombong pemain. banget lo, sampai pemain lo. Sombong semuanya, nggak ada atensi Ingin menang ya. atensi untuk menjaga bola itu nggak ada. Nggak ada atensi di babak kedua itu. Babak kedua udah ngantuk di kayak mana. Main apa ini? Dan sementara di situ kan pasti Liverpool juga nggak mau kalah kan. Ya Dia dong. pasti The point, Bang. Butuh CL dong. awareness untuk defend lebih bagus. Dan akhirnya kan kebukti di babak kedua Liverpool lebih solid. Hah, sangat. Sangat. Akhirnya lebih ketata, lebih nge-pressing. Iya. Cuman memang sayangnya mental ya, kembali lagi mental ya. Balik lagi ke mental. Untungnya Apalagi kan mainnya juga di tuan Old rumah. Trafford. Sepertinya euforia memegang di MU Mas ya. Padahal aku juga sebagai fans United itu kan juga mau lihat Rio kicau-kicau. Nah, kemarin kita langsung ngomong kita tunggu Rio ini kasih Rio, kicau-kicaunya nggak masalah mana? kalah, yang penting kicau lagi kayak pas Kicaunya ngelawan yang Fulham. mana? Iya, itu kan yang paling ditunggu. Soalnya hanya Rio yang berani tendang di luar kotak penalti dan beberapa kali berani blessing yang Ya. bahaya ya. Kayak di Fulham kan dia goal blessing itu. Pojok tiang itu, wih bagus. Kemarin di MU tuh hampir mau kayak gitu tapi ternyata masih jauh ya. Masih jauh. Dari Tipis lah dari tiang. Enggak lah jauh itu maksudnya. Ya tetap lah nearly is Iyalah, nothing lah. daripada Luxau. Tipis sih. Apalah maju nendang jumpa fans. Daripada Capek Diallo, kali. beberapa kali nggak Pemain jelas. apa? Dia tuh sampai ada di titik temennya satu tim itu males ngoper ke dia. Gak tahu aku. Padahal United zamannya Carrick itu bener-bener bola kalau udah nyampe ke Bruno pasti akan memaksimalkan itu bola passing kemana itu pasti Operan-operan semua pasti jauh, dipassing. Bos. Penting Manja karena banget. untuk cetak gol. Sementara ini bener-bener ketika Casemiro atau Bruno pegang bola atau Menu pegang bola nggak dipassing loh ke Ahmad. Udah malas sih. Mungkin ada sampai dua kali passing lah ke Ahmad. Gagal. Kalau kamu ente ingat yang ketika di babak kedua Amad Diallo pegang di kotak penalti ada Dalot yang mencoba untuk overlap tapi nggak dipassing. Telat banget passingnya. Makanya loh, apa decision makingnya lo lama banget. Lama banget. Kamu ini main di IPL lo. Main di IPL itu bener-bener Pindaman tuh kayak Sicunya dan Bemo. iyalah. Cepat. Ada agresinya. Tapi kan emang beda ya Kunya ya. Masih kalau menurutku saya Kunya apakah sudah setara dengan pro player top player Winger belum lah. enggak lah. Belum lah. Kamu gila, kamu Atributnya pegang nggak bola selengkap selama tuh. itu Lama banget. di depan Hakimi, hilang kamu. Pegang bola selama itu di depan Hakimi, hilang. Iya hilang lah dan Jangankan Hakimi, depan Kimmich itu. hilang. Hilang kamu. Hilang pasti. Madrid aja nggak berani ya main posisinya Madrid kayak aja nggak lama-lama. bisa main kayak gitu. Langsung harus cepet-cepet. Harus tak gitu, harus cepet semuanya itu. Kalau emangnya serang, kalau mau di delay putar balik ke belakang jangan. Langsung aja. Langsung, nggak Jangan ada lama. kesempatan untuk terlalu buang bola ke belakang, nggak seru. Jadinya kayak Arsenal nanti malah. Tapi 3-0. 3-0 karena kan emang gobloknya itu Fulham nggak bisa main. si Newcastle. Fulham. Kemarin lawan Fulham. Newcastle lawan Brighton guys. Oh iya Fulham. Fulham bro. Kasihan ya Fulham ya. Dibantai terus. Habis kalah dari Liverpool. Sekarang kalah lagi dengan Arsenal. Ya, jadi untuk Liverpool berbenah untuk musim depan Ganti pelatih. Itu yang paling utama ya. utama ganti pelatih. Yang kedua sebaiknya beli lagi false nine yang paling penting dari tim kalian itu paling penting beli false nine, jangan aneh-aneh beli striker murni Kayak Gakpo atau Ekitike atau Gakpo itu bener rasanya false nine Ansel. Tapi nggak setingkat seperti Luis Diaz bro. Pemain Jauh. aku baru lihat ada postingannya dari McAllister nggak salah atau mana gitu. Dia tuh naruh stiker wajahnya Luis Diaz itu di tempat sampah. Recycle.
Separah itu loh. Ruang gantinya Ruang panas gantinya banget. panas banget. Kenapa ya Luis Diaz ini bukan sesuatu? Karena Luis Diaz itu kalau di Liverpool angin-anginan. Katanya. Menurutmu? The Reds Indonesia ngomongnya gitu. Menurutmu? Angin-anginan. Kalau menurutku yang ya apa ya Sel ya? Ya nggak dapat bola, kasih ke Salah terus. Udah tahu kan? Eh, Udah tahu kan permasalahannya? eh. Bola kalau nggak di Luis Diaz itu pasti passing langsungnya ke Jota karena Jotanya narik, dia mencoba untuk main karena main false nine itu tidak bisa seefektif tidak bisa secepat progresinya seperti main langsung itu striker murni. Iya lah, masuk ke SS dan striker. Ya, nggak bisa secepat itu. Dan karena si Diaz itu nggak dapat kesempatan bola lebih banyak Sel daripada Soalnya Salah. kalau kita lihat lagi dia di Munchen ya sekarang ya. Oh gila. Wah, kamu harus tahu dia itu benar aja katamu, bukan sesuatu pencetak gol yang cepat, tapi presisi. Butuh jarak ancang-ancang. Sentuhannya itu Nah. yang paling penting sentuhannya. Ketika UCL kemarin lawan PSG itu sentuhannya passingnya dari Harry Kane passing long pass ke Luis Diaz itu kayak gimana itu sentuhannya? Serem itu. Sebagus itu. Sementara fans Liverpool bilangnya kalau- pemain ini angin-anginan. Kan ya Tapi berarti ada masalah dengan Nah. ruang ganti mereka. Nah, sekarang loh kalau kita lihat atributnya dia dengan Gakpo jauh banget lah. Jauh lah. Sorry ya, jauh banget. Langit itu. dan bumi. Jauh. Gakpo belum siap untuk dibilang apa, bukan dibilang apa, langsung nyetel dan nggak bisa nyala Masian. Dia kan dari Belanda kan, pemain Belanda kan. Iya. Tidak secepat itulah, nggak bisa sudah Masian. Jauh banget. Jauh. Jauh banget kalau dibandingin apalagi si Diaz. Atribut untuk gol-golnya pun tap in dan Kalau tap in itu permasalahannya semua pemain Premier League harus bisa tap in. Sebenarnya ya. Oh gila, gua nggak bisa tap in, buang aja ini kok. seorang Nicholas Jackson itu lo bisa triple hat-trick, bisa hat-trick tap in. Nicholas Jackson. Sesko aja pakai seperti Ronaldo deh. Waduh, ini pemain. Gol kita ya, gol backnya. Si Sesko pakai tendangan golnya pakai titit, ngegolin pakai titit. Kelas, Bro. Ronaldo. Anjir. Tapi sekali lagi 3 poin, tetaplah 3 poin. Pakai Gol yang haram seru. ball. Apalagi dan juga kan hari sebelumnya kita lihat Arsenal. matchnya Arsenal di Kita babak bahas Arsenal pertama lah. bener-bener Ngantuk aku. ngantuk kecuali ada Saka di sana, Saka yang eksplosifnya seperti itu. Tapi dia di awal-awal menit awal kurang banget menurutku. Bingung. Di menit awal iya saya awal-awal kan 5 menit sampai 10 menit awal nggak seberapa kelihatan. Di menit yang setelahnya, nah ketika proses passingnya si Saka ke Gyökeres, bagus itu, Bagus. eksplosif banget. Nah ini yang biasanya Saka yang tak tengok, yang kulihat. Ya harusnya Saka kayak gitu, Kembali kah mungkin skillnya? much better Saka. Bahasa apa lagi? 3-0. 3-0 Dia lumayan. mencoba untuk mengamankan Slot kemenangan IPL ya. Tapi Manchester City masih menabung 2 pertandingan. jadi kita lihat dulu. Mungkin bersenang-senang dulu. Tapi kita kesampingkan Arsenal ya. Saya sudah capek membahas Arsenal. Klub tidak bisa Tidak diuntung. konsisten. Bukan nggak konsisten lah. Konsisten lah. Konsisten. Konsisten Sorry, tololnya. konsisten. Bener-bener kekurangan pelatih. Bener-bener kekurangan pemain di lini tengahnya Arsenal. Dan ketika si Zubimendi terlalu banyak main kan kita juga udah komen banget itu. Terlalu banyak main itu bisa mengakibatkan exhausted ke pemainnya. Akhirnya apa? Ketika lawan Fulham kemarin si Zubimendi kan nggak main, yang main malah Miles Skelly. Iya sih. Tapi kalau Miles Skelly secara yang main. fans Arsenal kemarin kita dapat bocoran mereka malah lebih mendukung dia harusnya menang di IPL apa UCL menurutmu dari sudut pandang? Kalau si Koci sih pengennya menang UCL ya. Si Koci. Tapi kalau secara
rasional mungkin gitu Menang IPL. presentasinya. Menang UCL. Iya. Impossible. Fuck. Impossible. Anjir, baru kali ini maksudku. Karena lebih susah kamu menang UCL daripada kamu menang IPL. Kamu harus menang berkali-kali IPL dulu sebelum untuk menang UCL. Karena itu Contoh. yang dialamin sama City. Dia butuh 4 iya kali sih. beruntun menang IPL, Iya sih, baru bisa menang UCL. satunya Itu City loh. itu setengah Itu Pep mati loh itu yang latih. Itu Pep loh. dengan Itu Pep dengan pemain lengkapnya harus. dengan pemain yang sebegitu bagusnya di IPL. Itu Pep loh. Kamu mau bandingin sama Arteta gitu. Yang maksudnya secara Pep itu approve. Mm-mm. UCL, Nah, pelatih UCL approve. Wah, kapan lagi Barca. seorang pelatih yang bisa treble di 2 klub kecuali Jose Mourinho. Ya beda lagi. Iya. Pep Kecuali sepanjang Ancelotti ya itu kan. ya. Ini Pep loh. Harus butuh kemenangan IPL itu Liga Domestik 4 itu beruntun. berkali-kali. Aku lupa angka pastinya, cuma berkali-kali. Kan. Baru bisa tandem. Baru bisa dia menang UCL dan itu treble langsung. Berarti kan memang harus sekokoh itu. Pemainmu emang harus kokoh baru menang UCL. Dan sementara Arsenal, Tapi kamu bagian tengah kekurangan. Nah kan? nggak ada konklusi ya dari pelatihnya ini. Nggak ada. Fansnya aja bingung juga dan Ya lebih baik kamu menang IPL dulu, menang berkali-kali IPL, 1-2 kali lah. Itu kan berarti membuktikan kedalaman skuadmu bagus. berarti Dan siap untuk ditandingkan lawan klub-klub dari Eropa lainnya. berarti menurutmu secara kayak gini statementmu kamu lepasin aja ya UCL-mu. Iya lah gila kok. Nggak usah berharap di hal yang tidak mungkin bisa didapatkan. Gini loh bro. Tidak mungkin ya. Tidak mungkin bro. Ini Gini, sih rame. kita sebagai manusia itu kan harus bisa berpikir 1-3 langkah ke depan kan. Apalagi kamu sebuah klub yang besar di dunia ini, kamu itu sebuah klub yang besar. Besar lah. Ya Berani boleh menjual, berandai-andai membeli. bermimpi-mimpi tinggi itu boleh, tapi jangan pernah sampai itu masuk ke dalam cara berpikirmu akhirnya menjadi delusi. Ya. Jangan sampai kalau udah delusi nanti sakit mental. Gila kamu nanti. Kita ada satu teman ini belum ke-upload video ya kemarin. Yang UCL tentang UCL itu. Makanya ada banyak sekali fans itu merasa tim mereka itu di atas angin gitu. Di atas awan malah. Karena merasa bisa menang gini. Sedangkan nggak ngelihat ke gameplaynya gitu loh. Nggak lihat cara golnya gimana mereka. Loh, iya, emang karena gini Sel. Karena mereka itu hanya seorang fans yang menonton timnya bermain. Bukan lagi menyeluruh ya. Iya, bukan lagi seorang pencinta sepak bola Sel. Orang yang suka dengan sepak bola. Kan kita kemarin nobar MU lawan Liverpool itu kan ada seorang fans Madrid malah nonton. Wah iya, teman Iya, saya kan? itu. Sebentar ya, maaf. Ketika Halo, nonton kenapa? orang seperti itu. Apa? Iya. Lali tadi aku ngomong. Iya di depan nih. Iya di kompak. Ada mau lihat ya? Lihat nanti aku udah taruh ke situ. Belum dong. Sore aku baru sampai sana. Aku ngurus kartuku. Sing simpati hilang apa? Mati-matian jaringannya. Mbak nganu ATM ku hilang ATM. Tapi ATM bisa dibawa sih. Cuman simpatiku kalau sing harus penting. Ya wes, ya nanti udah kabarin. Ya. Sorry ada. Apa tadi? Aman. Itu loh, delusi yang memikirkan timnya saja. Iya. Kayak kemarin kita ketemu fans Fans Madrid aja malah. lihat, Kita nobar bareng loh sama fans Madrid. Padahal emang si timnya. fans Madrid ini dia tuh bukan kan beda liga. Jauh. Tapi dia tahu perkembangan pemain, tahu pemain Liverpool yang lagi cedera siapa aja, tahu kasus-kasus pemain dari Liga Italia itu juga ada Vlahovic yang ada kasusnya itu tahu dia. Nah, Kan tahu perkembangan secara menyeluruh. Makanya ketika mencintai sebuah klub itu nggak apa-apa kamu suka dengan klub tertentu, ya. Tapi jangan bias. Iya benar. Jangan bias lah. Apalagi kamu sudah masuknya ke ranah diskusi. Nah, itu lagi.
Kayak gini. Misal ya kamu diam di satu tempat terus wow berita yang menang tim ini gini. Terus timmu ada di situ juga. Dia terus membual di tempat umum itu ngomong game apa itu? Menang Iya. 4-5. Nah, Nggak ada apa taktik yang baik karena ya kalau memang bagus kenapa golnya sampai banyak? Kan berarti defensifnya jelek. Apa ya kalimat-kalimat yang ah, bertolak belakang dengan cara timmu itu main gitu. Kita ngeliat bola itu bukan pengen lihat timmu cuman bisa defensif baik. Jujur aja, pengennya apa sih? Ada gol. iyalah. Jujur aja. Karena kan tujuan akhir at the end of the Di bola. match itu kan Ya, skor. bola Skor. masuk di gawang. Iya. Bukan yang bola di kaki gocek-gocek. Gak Nah, penting. passing sana, passing Gak sini. penting. Jujur aja. Kamu kan nonton bola, Itu kan cuma carinya kan bumbu. kemenangan kan. Nah, di balik kemenangan ini nggak peduli cara mainmu gimana. Gak peduli. Seluruh dunia itu nggak peduli. Cara mainmu gimana itu nggak peduli. Kamu cara gimana pun. Pokoknya yang penting bola ini ya di kakimu melewati gawang itu. Nah, Intinya kan entah itu kan. gimana Mau caranya. pakai cara apapun. Kita kan juga ketika ada nonton Arsenal FC Corner itu kan Nah. kita, oh ini strategi baru. Ya udah, nggak apa-apa, nggak masalah. Gak ngurus. Main. Mana itu bisa sampai gol 10, gak Ya, nggak masalah. masalah. Tapi kan pasti kita kritik, kok bisa Nah. ngegolnya kayak gitu terus. Tapi gak apa-apa. Mm-mm. Tapi gak bisa-bisa kan? Tapi nggak bisa-bisa kan. Sampai akhir malah nggak dipakai. Kenapa? Yang bisa 5-4, mereka golnya gak ada pakai Nggak ada. yang banyak kayak gitu. Nggak ada. Penalti-penalti juga ya gak ada drama. Sementara si Arsenal sama ATM malah golnya Dua-duanya penalti semua. Nah ini kan aneh ya kan? Iya dong. Iya kan? Terus kenapa kamu jadi fans itu Sakit kepala aku. berkoar-koar dan bilang game apa biasa itu kan? Itu mungkin salah satu bentuk self defense mereka karena sudah dihina klubnya aja. Ya biasalah, orang yang terlalu delusi sama kayak pundit itu loh, apa? Dia legenda Arsenal, Theo Walcott. Iya, Theo Walcott. Oh Theo Walcott, ya. salah satu pemainnya Di Arsenal. band kan? Aneh, bang, aku nggak tahu ya cara berpikirnya legendnya Arsenal ini agak aneh, kecuali Thierry Henry ya. Seperti Scholes. Iya, Pundit-pundit aneh. seperti Scholes. Emang goblok emang. Ya Henry sih oke lah. Henry masih oke lah. Dia rasional. Rasional karena banget. dia juga pelatih juga kan. Nah, maksudnya dia masih bisa berpikir secara rasional bukan secara subjektif keinginan si pribadi aja. Betul sekali. Akhirnya kan gameplaynya emang Objektif ditujukan dia. untuk menilai ini harusnya ambil posisinya gimana, harus syutingnya gimana kan. Thierry Henry lebih tahu. Nah, ini seorang Theo Walcott bilang lebih baik squad Arsenal musim ini daripada squad United 2008. Kan bener-bener apa ya, penghinaan lah Sel. Bahkan squadnya Arsenal di tahun ini itu tidak lebih baik daripada squad Arsenal ketika menang 2004. Iya, Golden Trophy. Ya? Iya, unbeaten tidak unbeaten. lebih baik. Iya. Jauh banget. Jauh. Sampai mau gitu. kamu bandingin sama pada saat itu sama Liverpoolnya Jurgen Klopp jauh. Gak bisa bandingin. Gak bisa. Kamu mau bandingin siapa? Robert Pires sama siapa? Trossard. Kok lihat ada Trossard? Pires sama Trossard. Nendang kayak gila kok. Terus apa Henry, kamu bandingin sama Gyökeres. Aduh. Kamu siapa? Dia siapa lagi? Pemain siapa? Ini apa? Siapa yang mungkin kipernya lupa. Sombongin cuman defensif moto, Saliba aja. Iya. Yang Saliba sama Magalhaes aja. Cuman solid aja. Dan itu pun mungkin Declan Rice lah. Much better. Declan Rice lah. Makanya kan kayak pada akhirnya di end of the day kamu ngomong bola cuman bisa seri ngapain? Iya kan? Ini ngambil paling muda ya. Saya kan sebut saja Real Madrid. Iya. Oke, gak usah ngomong fans ya. Iya. Satu musim kemarin dan satu musim ini kan no trophy ya. Iya. Tapi si Mbappe ini bisa gol banyak. Apakah senang? Aneh kan? Ya, apakah senang? Enggak. Kenapa? Hampir setengahnya itu semua penalti mungkin. Nah, apakah seru untuk ditonton? Setengah lah, 30% lah.
Apakah seru untuk ditonton? Enggak. 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 Karena golnya gosok voucher. Kan yang diinginkan seorang pecinta sepak bola itu kan proses golnya. Nah, kayak contoh Arda Güler, Proses golnya dari passingnya Valverde bisa Arda. hat-trick. Nah, itu kan yang Itu. itu kan lebih ada apa ya Sel ya? Lebih dapat Entertain. endorfin Iya. semangatnya. Nah, Lebih dapat final Nah. semifinal tahun lalu UCL Inter versus Barca lu. iya. Kok endorfin jangan terlalu salah. Ya seperti itu. Langsung ada semangatnya UCL Barca sama Meskipun Inter. kita bukan timnya tapi Kan senang lihatnya. entertain, kita melihat. Iya. Ada perasaan yang di dalam hati itu. Wah, ini Kalian sepak kalau bola lihat itu musim seperti ini Juventus lawan Inter Milan bagus. Nah, Derby D'Italia. Ventura. Derby Turam. Lu Kurang enak apa itu match? dua-duanya bisa ngegol. Nah, headingan sementara- bagus. Sementara banyak sekali fans klub-klub Cuman tertentu khusus ini Arsenal Iya. musim ini aneh gitu loh. karena ya Awal musim lo gak gitu. Gak gitu. Bisa Declan Rice nyala, Saka bisa bagus di sana. iya emang Arsenal kan kayak gitu. Dia kan di akhir musim di nerf. Di akhir musim di nerf, Sel. Jangan berisik gitu loh, berisik capek. Loh, bahkan ketika setauku ketika Golden Trophy itu yang unbeaten itu di akhir-akhir itu dia seri. Untung aja Seri. Untung aja tuh. Untung aja seri. Tapi berdoa ya seri kan. Iya. Tapi berbahagialah menurut kita UCL mungkin kalian masih bisa masuk semifinal lah. Final lah. Masuk Masuk final lah. bisa lah. Masuk. Lawan ATM gampang lah. Tapi ada Lukman di sana, Alvarez di sana, Griezmann di sana. Ada siapa? Tapi Ada- setidaknya mental mereka dapat lah harusnya. Dapat lah mentalnya. Final bisa kok Arsenal. Bisa lah ya. Bisa, tapi nggak mungkin menang lah. Impossible bro kamu menang lawan Bayer atau PSG. Kecuali yang maha kuasa tiba-tiba ngebalik gini. Langsung Kita nggak tahu. nggak bisa. Kita nggak tahu. Tiba-tiba sih Kayak Chelsea juara CWC itu kan yang maha kuasa yang bertindak itu. Maresca Siapa? bagus sih. Maresca boleh lah, pelatihnya boleh. Dia Pelatihnya bisa baca, boleh. bisa Iya, Sel. baca taktik. Tapi kan ya. lawannya Enrique. Seorang Enrique aja mengakui loh. Lebih susah Chelsea yang di CWC. Lah ya berarti kan memang si Maresca ini ada campur tangan Tuhan kan. nah, Tuhan yang membantu. ada anugerah. Tuhan yang bantu datang. lah. Iya Tuhan datang lah. Tuhan bantu lah. Jangan datang, takut aku. Tuhan bantu lah. Nah, Kan itu kan case khusus lah. cuma Karena takut emang ke- dari pelatihnya yang memang pinter untuk membaca pergerakan pemain, membaca strategi pemain lawan, membaca strategi pelatih lawan. Kan pinternya dari pelatih itu. Nah, Tapi kan sama Chelsea aneh aja dibuang lah. lebih aneh lagi sih Arsenal. Masih berharap untuk menang. Fansnya delusi banget ya. ampun. Tapi masih mending seperti Mending Koci. kalian ganti kepemilikan. Kroken itu buangan. Tapi mending seperti Koci lah, dia rasional memilih salah satu, ya kan. Meskipun dipilih aneh, Ya, tapi kan tetap itu delusi lah itu. tapi kan tetap itu suatu keinginan. Ya kita anggap orang tua lewat aja lah. Ngawur, Gitu, Cak. Sel. Lah daripada yang Nah, fans pinginnya UCL juara loh. daripada dua-duanya yang Terlalu menang. tinggi. Tapi daripada dua-duanya yang diminta menang. aja. Terlalu tinggi. Menang IPL dulu aja loh. Satu kali dulu. 2 kali kalau menang Padahal IPL beruntun sudah lama udah banget bisa. Nah, ya. kalian ini sudah ada menang satu IPL dekade, berapa satu abad. kali? 1 abad 100 tahun cuk Oh, gila. satu dekade ada udah. 2011 kan menangnya. Oh, satu dekade udah. Satu dekade udah. Iya lebih. Satu dekade udah. Sekarang 2026. Gila. Berarti sudah hampir 14, 16, 15 tahun. Udah kayak Barca nggak pernah dapet UCL. Udah gila. Lama ya loh itu bahkan gitu masih belum ada PS2 loh itu. PS1. Enggak lah. Sudah ada PS2 lah 2011 bro. Masa sih? Ada lah, kamu ini ngawur kok. Ya Ada. mungkin aku nggak main ya. PS4 belum ada. PS3 lo belum ada. Iya, ada ya belum. Belum, PS3 belum ada. Kan, ya ampun. Itu GTA masih San Andreas itu. GTA masih San Andreas itu. Itu kalau nyicil motor sudah dapat 5 motor mungkin, 4. Alah sama aja lah si Arsenal sama United sama pelatih apa? Pialanya udah berkarat nih 2013 United juara IPL. Apa yang mau diharapkan? Lama juga ya. Ya, gitu timnya tiba-tiba apa para fansnya United bikin postingan kembali lagi ke UCL.
tunggu Raja Ayo mengambil kita bahas pialanya. ini ya. Kan goblok ya karena Tapi kalau fans United itu berisik anjing, berisik banget. Masuk akal. tapi nggak siapa tahu kan, nggak ada yang pernah tahu musim depan Gak ada yang pernah tahu tapi Tiba-tiba- pernah ada yang tahu. tiba-tiba Tapi chance-nya kalau tim yang sudah pernah juara UCL berkali-kali, itu chance untuk menang UCL-nya ada saya. daripada nggak sama sekali. Daripada nggak sama Seperti sekali. ATM dan Arsenal. Gila. Kau coba tengok ketika si Madrid juara UCL kemarin. Dengan komposisi tim yang kayak anjing semuanya, yang nggak Iya. jelas semuanya. Tiba-tiba menang UCL kan. Kan siapa yang Nggak masuk akal kan. Terakhir 2018 ya? Nah, Enggak. 2020 gak sih? 2022. 2022 ketika Iya, zaman ngalahin Benzema. Liverpool. Ah. Ngalahin Liverpool. Tiba-tiba di tahun yang baru 2024, 2025 Ketika menang. pemainnya hampir dirombak semua, cuma ada Kroos. Bisa. Kroos dan Modric. Oh, Joselu. Kroos dan Modric. Ada Nah, Joselu di sana. ada dua pemain inti itu. Sih menang. Lini depannya nggak ada yang tahu. Apa Vini kayak nggak jelas kayak gitu. Menang UCL. Nggak punya striker murni. Nggak Murnas, nggak punya striker murni. Menang kok tapi. Iya kan? Siapa yang Karena bingung? dia ada Ada juara yang- UCL-nya berkali-kali. Ah, Akhirnya ah, tahu untuk bermain di UCL gimana itu tahu karena dia udah menang PSG? UCL. PSG kan case-ku. Nah, Ah. PSG kan menang liga domestik kan berkali-kali tuh. Oh iya. Iya kan? Akhirnya Kayak tahu. Liga Tani lah ya. Nah, komposisi untuk menang UCL itu gimana? Habis itu manajemen untuk naruh pemain ketika UCL itu pemain yang dimasukkan siapa aja, ketika liga domestik pemain yang harus dimainkan siapa aja kan tahu. Akhirnya tidak mengalami pemain yang Iya, Bernhard ya. yang Exhausted burn out ya. lah, exhausted. Nah, tapi ini misal kamu jadi fans PSG, mending liganya difokus sama UCL untuk musim Fans ini. PSG. Untuk secara poin dia selisih cuma 1 Ya di UCL lah. liga. Kalau aku menjadi fans PSG, Iya. ya UCL. Kenapa? Ligue 1 tinggal. Tinggal. Udah juara berkali-kali ngapain? Gak usah mikir ya. Ih, gue semikir. Kalau back to back UCL gak ada yang bisa Gak ada yang bisa. kecuali Madrid. Tiba-tiba sextuple gak ada yang tahu. Iya kan? Tiba-tiba Kayak PSG musim lalu. sextuple. Musim lalu kan sextuple dia. Sextuple. Heeh. Jadi lebih mending back to back UCL. Iya, lebih baik back to back UCL. Karena dia masih punya chance untuk mendapatkan UCL ya harusnya ya. Kemenangan iyalah pasti. Meskipun Munchen berat sekali ya. Sulit banget itu Sel, jujur. Sulit. Sulit banget. Kalau Munchen kan sudah pasti dapat Piala Liga domestiknya. Udah juara, itu masih kalah loh. Seri loh, 3-3. Masa dikasih? Kemarin. Oh udah lawan gila memang. Hoffenheim. Memang Munchen gila, nggak masuk akal lagi.